dengan segala kerendahan hati kepada diri saya yang pertama sebagai penegak hukum dan keadilan. Yang didambakan oleh masyarakat, keadilan ada di tengah kita. Dan keadilan itu adalah tiang daripada segala mengenai, sebutlah penopang, terwujudnya kemakmuran dan keadilan yang disebut berdasarkan Pancasila. Pancasila bagi saya istighfar saya kepada Tuhan, seraya berkata, satu saat barangkali saya ingin sampaikan ini untuk menjadi bacaan-bacaan bagi sementara kita. Adakah yang demikian itu masih berlanjut untuk hari-hari yang akan datang? Kalau terjadi hubungan di antara remaja, pria dan wanita, masih tingkat mengenai pendidikan SMA, sekolah lanjutan, bahkan sekolah pertama, siapa yang harus kita persalahkan? Jangan persalahkan siapa-siapa. Jangan ambil kambing hitam siapapun juga. Mari kita untuk bertanya, kalau perlu salahkanlah diri kita. Setelah kita persalahkan diri kita, kita istighfar kepada Tuhan. Seraya berkata, kami tidak ingin melanjutkan mengenai budaya-budaya seperti ini, iya Tuhan. Bila mana telah kita berupaya untuk menyampaikan yang demikian, masih tahu berlanjut. Ada satu sikap yang membuat kita tidak perlu mengenai resah dan gelisah. Apa itu? Telah kusampaikan ilai Rabbi. Kewajibanku hanya menyampaikan, kemudian berdoa kepadamu, untuk kemudian engkau yang akan mengambil mengenai keputusan. Insya Allah saya percaya di dalam rangka pembinaan iman dan takwa yang telah digariskan dalam GBHN TAP MPR nomor 293. Sementara orang telah menghitung 30 kata kalimat di situ yang bertujuan meningkatkan iman dan takwa, membina manusia yang seutuhnya. Saya percaya, insya Allah rumusan itu tidak akan rumusan kata-kata yang mati. Kata-kata yang cukup setelah dirumuskan ditinggalkan biasa saja tidak. Tetapi saya percaya satu ayat kauniyah. Rumusan itu lahir pada saat kita menjalankan puasa Ramadan. Di tahun 1993, semua yang berbicara untuk merumuskan yang demikian, tentu niatnya sungguh indah. Lillahi ta'ala. Telah dituangkan dengan tidak perlu harus ada pertentangan dan perbedaan. Karena semua berkata, kita ingin menjadi manusia, mendidik manusia yang beriman dan bertakwa. Utuh seutuhnya, lahiriah dan batiniah. Satu yang perlu kita syukuri, bahwa telah ada perangkat mengenai yaitu TAP MPR yang wajib kita jalankan. Jangan kita kufuri. Telah merupakan hasil musyawarah mereka setahun yang lalu. Kabinet Pembangunan ke-6 telah dilahirkan. Telah berupaya untuk menciptakan yang disebut a clean government, pemerintah yang bersih. Dan hari-hari akhir ini pun kita melihat upaya daripada pemerintah di dalam batas kemampuannya membuktikan ingin mewujudkan yaitu a clean government, bahwa kalau toh bukan cara yang demikian itu, kita tetap kufur nikmat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Keinginan telah ada, tekad telah dibulatkan. Insya Allah bagi seorang muslim tiada lain, ia akan tetap berkata, kami akan berupaya ya Tuhan. Engkau hanya suruh kami berupaya, segala keputusan ada dalam dirimu. Engkau perintahkan kepada kami, dalam berupaya tiada lain harus berdasarkan lillahi rabbil alamin. Mari kita mantapkan mengenai niat dan tekad yang demikian dalam bentuk sikap apapun juga, perbuatan apapun yang kita amalkan. Niatilah lillahi rabbil alamin. Kalau itu niat kita, insya Allah Tuhan mendengar apa yang diinginkan oleh hambanya. Engkau ingin berbuat sesuatu hambaku dengan berdasarkan niat kepadaku. Ku dengar mengenai niatmu, kulihat mengenai amalmu,
ku berkahi seluruh perbuatanmu. Mudah-mudahan di dalam mencari rezeki siapapun ianya, ia selalu mampu memilah yang halal dan yang haram, dan tidak mencampurkan yang batil dengan yang hak. Telah tegas yang hak, telah tegas apa yang batil. Mari kita di dalam mengenai sikap apapun juga, pertama dari diri kita, membuktikan bahwa kita tiada lain seorang insan Pancasilais yang tidak ingin tentang kemerdekaan ini ditarik kembali oleh Tuhan karena kita kufur nikmat atas kemerdekaan. Mari dengan segala kerendahan hati kepada diri saya yang pertama sebagai penegak hukum dan keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Keadilan ada di tengah kita, dan keadilan itu adalah tiang daripada segala mengenai, sebutlah penopang terwujudnya kemakmuran dan keadilan yang disebut berdasarkan Pancasila. Pancasila bagi saya tiada lain adalah perwujudan daripada iman. Setiap saya menjalankan Pancasila, terbayang saya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat ketuhanan yang Maha Esa terbayang di mataku, terbayang di dalam hatiku, takutku kepadanya bila ku abaikan apa yang menjadi suruhannya dan tidak kulakukan apa yang menjadi perintahnya. Kita ingin menjadi insan manusia Pancasilais yang utuh lahir dan batin. Mari kita bina diri kita ini, menempatkan Tuhan di dalam kalbu dan hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan tiada lain mohon berkah dan ridhonya. Berkah dan ridho wajib kita mantapkan di dalam setiap mengenai yaitu iktikad kita. Jangan terjadi apa yang pernah menjadi budaya. Kita bekerja tanpa pamrih apa-apa. Tolong kita luruskan. Kami bekerja dan beramal mengharapkan pamrih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengabaikan mengenai pamrihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan Tuhan barangkali berkata, "Telah sedemikian sombongkah engkau, hai hambaku, melupakan aku daripada yaitu berkah yang akan diharapkan di dalam mengenai hasil pembangunan itu." Insya Allah, sungguh bila mana di dalam hal ini saya mengajak kita semua para pemirsa menempatkan diri yang pertama ialah aku ini hambamu ilahi Rabbi. Bila aku berbuat tiada lain hanya untuk karena dikau. Bila karena itu untuk dikaulah aku berbuat, berkahi ilahi Rabbi apa yang kami ingin laksanakan di dalam pembangunan mengenai bangsa kami yang telah ditahapkan bertahap. Pembangunan sekarang ini adalah pembangunan yang menempatkan hukum di atas daripada segala. Engkau juga ilahi Rabbi di dalam firman-Mu dalam surat An-Nisa 58. Bila engkau hambaku ingin menegakkan hukum, tegakkanlah yang berkeadilan. Bila engkau berkata menegakkan hukum yang berkeadilan, engkau pun memberikan mengenai contoh bagaimana menegakkan keadilan. Keadilan itu yang pertama kutuntut dari engkau hambaku, dari dirimu sendiri, terhadap dirimu sendiri, terhadap kedua ayah dan ibumu, terhadap keluargamu yang jauh dan dekat. Itulah makna keadilan yang telah digariskan di dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab bagi seorang Pancasila tiada lain bahwa ia mencintai saudaranya sama dengan dirinya dan tidak ada keakuan di dalam kehidupan antar sesama kecuali kebersamaan. Keakuan hanya akan terjadi bila si hamba akan mempertanggungjawabkan putusannya ataupun perbuatannya di hadapan Khalik di yaumil mahsyar. Mari kita jadikan mengenai kekitaan inilah merupakan mengenai, sebutlah sikap seorang yang ingin menjadi insan yang bersyukur kepada Tuhan, yang selalu bertasakur kepada yaitu rahmatnya, yang selalu sabar atas musibahnya, yang selalu berkata, Maha besar engkau ilahi Rabbi
atas apapun kejadian yang Engkau timpakan di alam semesta ini. Kami baca sebagai ayat-ayat-Mu. Insya Allah jadilah ibadah bagi kita semua para pemirsa. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.